Selamat malam para pendengar setia YouTubers Indonesia. Kembali lagi bersama saya di Creepypasta. Saya nggak balik lagi sama kamu. Dadah. Ya, ada Reini. Kalau topik malam ini ada dua. Jadi saya satu dan Reini satu. Aku dulu. Ya, saya dulu berarti ya. Request. Kebetulan ada yang saya baca dan ternyata enak. Jadi ada yang request tentang Bahamut atau kadang sering disebut Behemoth. Kalau yang biasanya suka main game RPG, biasanya kalau RPG-nya fantasi, yaitu biasanya pasti nggak asing sama yang namanya makhluk naga. Nah, biasanya Bahamut ini sering digambarin naga, tapi sebenarnya kalau dari ini ya tradisinya, ternyata di sini Bahamut bentuknya adalah ikan. Jadi tulisannya begini, salah satu tradisi menggambarkan Bahamut sebagai ikan yang melayang di lautan yang tidak terukur. Di atasnya ada banteng yang disebut Kutaja, dan pada banteng tersebut terdapat sebuah gunung rubi. Ntar dulu, aku mau tanya. Waduh. Jadi ini banteng berkepala ikan. Jadi Bahamut ini binatang yang besar banget, yang besarnya bisa mungkin sebesar satu pulau. Jadi kalau di sini kan ini begini, ikan yang melayang di lautan. Nah, di atasnya ada banteng, di atas bantengnya ada gunung, di atas gunungnya ada malaikat, di atas malaikat ada 6 neraka, di atas neraka ada 6 bumi, di atas bumi ada 7 langit gitu. Bingung kan? Jadi gedenya kan gede banget. Segede apa coba itu? No logic. Nggak logik sih ya. Tapi katanya penggambarannya seperti itu. Dalam tradisi lain, menempatkan dasar bumi di atas air, lalu air pada karang, karang pada dahi banteng, dan banteng di atas padang pasir. Lalu padang pasir berada di atas Bahamut, dan Bahamut berada pada angin yang mencekik, dan angin ada pada kabut, dan apa yang ada di bawah kabut tidak diketahui. Nah, lo gimana gambarnya coba? Mudah, berarti jangan dibayangin kok nggak gila. Bayangin kok nggak gila. Ada lagi nih, dalam cerita hierarki yang mirip. Jadi katanya begini, Bahamut menyangga lapisan pasir di mana berdiri sebuah benteng yang di kepalanya terletak sebuah gunung batu yang mengandung perairan di mana bumi berada. Menurut Borges, ini aku belum tahu ini siapa, Bahamut adalah ikan raksasa yang dilihat Nabi Isa pada malam 496 dari 1001 malam. Dalam ceritanya Bahamut adalah dari 1001 malam. Emang cerita kan tahu 1001 malam? Enggak. Itu tuh jadi ada orang yang nyeritain setiap malam, nyeritain satu cerita sampai totalnya 3 tahun lebih dia 1001 berarti hampir 3 tahun kan. Jadi dia cerita tiap malam satu cerita beda-beda sampai hampir 3 tahun. Itu 1001 malam. Nah, jadi dalam ceritanya Bahamut adalah ikan raksasa tinggalnya di samudra. Dia membawa seekor lembu jantan, tuh lembu kan? Sapi jantan di atas kepalanya. Banteng yang menyandang batu, dan di atas batu adalah malaikat tuh yang membawa 7 tahapan dari bumi. Di bawah Bahamut ada jurang udara, kemudian api, dan di bawah bawa ular raksasa yang disebut Falak. Aduh. Jadi nih ikan perutnya ular gitu. Lagi ngomongin rupanya atau lagi ngomongin gede? Kalau ngelihat itu kan berarti gede kan? Iya. Nah, setelah melihat Bahamut, Nabi Isa tidak sadarkan diri, pingsan. Pada saat Nabi Isa jatuh pingsan, ketika dia sadar, dia dapat wahyu. Terus dia bilang gini, wahai Isa, engkau melihat ikan dan dipahami panjangnya. Apakah kamu paham panjang dan lebarnya? Terus Nabi Isa ngejawab, aku tidak melihat ikan, tapi di sana ada seekor banteng besar melewati saya. Panjangnya 3 hari perjalanan. Kalau zaman itu 3 hari perjalanan itu seharinya kurang lebih 80 km. Karena jalan ya, belum ada kendaraan. Berarti 240 km panjangnya. Para pendengar Creepypasta ngerti nggak? Ngerti nggak? Bingung kan? Terusin aja dulu. Kan tadi bilang gitu, ya Allah, aku tidak melihat ikan, tapi di sana ada seekor banteng besar melewati saya. Panjangnya 3 hari perjalanan, dan aku tidak tahu makhluk semacam apa ini banteng. Terus Allah berkata, wahai Isa, tahukah engkau yang 3 hari melewatimu adalah hanya kepalanya saja? Dan tahukah bahwa setiap hari aku membuat 40 yang seperti itu? Ya, jadi kebayang kepalanya aja panjangnya 3 hari perjalanan, yang kalau dihitung kurang lebih 1 hari perjalanan itu sekitar 80 km zaman itu. Jadi kepalanya doang panjangnya 240 km. Bahamut adalah kelas naga platinum dan selalu digambarkan baik sebagai raja segala naga baik. Ini kalau dalam sisi ini ya, mitos. Dan lebih akurat sebagai dewa mulia dan gemilang di golongan kanan tersendiri. Maksudnya golongan kanan itu golongan baik.
Dia selalu waspada untuk membantu kebaikan dan duduk tidak tertidur di istananya. Istananya namanya Gunung Celestia, langit ketujuh. Mitosnya kayak gitu. Bahamut adalah pelindung dari seluruh naga yang baik dan paling sering melawan kejahatan. Di banyak dunia, Bahamut juga dilihat sebagai kekuatan kebajikan secara umum dan sebagai kekuatan drakonik kecil cakrawala. Bahamut memiliki nilai-nilai kearifan, pengetahuan. Jadi arif, dia juga punya nilai pengetahuan dan dia ini amal lagu. Di sisi lain dia membenci ketidakadilan dan permainan kotor. Ya, tapi selanjutnya dari Reini. Silahkan Reini. Saya mau ngebicarain soal The Lost episode-nya Tom and Jerry. Pasti pada tahu kartun Tom and Jerry. Dan biasanya kalau nonton Tom and Jerry itu pasti ketawa. Tapi kalau kalian nonton episode gini, nggak akan ketawa. Mungkin kalian akan meringis-ringis. The Lost episode-nya Tom and Jerry bisa dibilang kayak remake-nya episode 13 yang bentuknya episode pendek. Ada yang bilang kalau Dage ini dia nggak suka konsep cerita Tom and Jerry, jadi dia bikin episode ini untuk ngancurin citra Tom and Jerry. Dan sebenarnya si Dage ini dikontrak untuk bikin lebih dari 13 episode. Nggak tahu karena nggak puas atau gimana, makanya dia bikin ini. Jadi sebenarnya mungkin kemungkinan belum tentu alasannya bukan karena konsepnya nggak suka konsep ceria. Mungkin ada alasan lain kayak honornya. Biasanya uangnya. Honor tuh kontraknya terlalu lama juga bisa. Adegannya dimulai dari rumah Tom and Jerry yang khas. Adegan pertamanya ketika dia nginjak ekor Tom dengan buas. Dia ngebentak dan ngehardik si Tom biar nggak pernah masuk ke ruangan itu. Tom yang ketakutan, dia lari ke ruangan lain. Terus adegan selanjutnya Jerry keluar dari lubang tikus kayak biasanya. Tapi di sini Jerry-nya aneh. Di sini dia digambarin kayak terus dengan wajah jahat gitu. Terus dia ngikutin Rom ke ruangan sebelah. Adegannya tampak normal. Jadi si Jerry ngerjain si Tom biar masuk ke basement dan dia ketangkap sama pemiliknya. Dia dihajar sampai babak belur dan sini lukanya tuh parah banget. Kalau biasanya nih contoh lah yang paling simpel gitu, dia ditinju, benjol, itu hilang. Ini nggak, dia ada terakhir setelah 3 kali dihajar, Tom ngalamin memat di segala tempat dan berdarah juga di berbagai tempat. Dia juga ngalami ada patah kaki yang bikin dia pincang gitu. Beda banget lah sama yang itu. Setelah itu Tom bener-bener kayak memohon sama Jerry biar nggak ngeganggu lagi. Tapi di sini Jerry-nya kayak nggak kasihan sama sekali sama si Tom. Dia ketawa jahat terus dorong lagi si Tom balik ke pintu dan si pemilik nangkep Tom lagi dan bertindak keji lagi. Bisa dibayangin lah gimana penderitaannya Tom waktu itu. Nggak bisa beneran ya. Menderita beneran. Dan abis itu kayaknya si Jerry-nya agak-agak berbelas kasihan gitu. Dia ngambil pisau di tempat yang tergeletak di sekitar tempat si Tom lagi disiksa sama pemiliknya. Dia tusukin ke kaki si pemilik dan grafisnya tuh jelas banget dan detail. Tomnya itu ke pintu basement bareng si Jerry dan bawa mayat si pemilik. Jadi dia ditusuk mungkin pendarahan sampai mati atau kakinya dipotong gimana gitu. Entahlah kayak gimana gitu ya. Ternyata pas pintunya dibuka penuh mayat yang busuk. Kalau main mayat aku nggak seneng. Setelah itu si Tom and Jerry jabat tangan kayak dia habis memenangkan pertempuran gitu loh. Tapi habis itu wajah Jerry jadi jahat lagi. Tomnya berkata dengan suara yang berat, mengerikan lah suaranya. Luar biasa. Adegan selanjutnya Jerry nusuk Tom sampai tewas, terus ngelemparin mayatnya ke tumpukan mayat lainnya. Dan buat punchline akhirnya dari episode pendek itu, Jerry masang tanda dijual depan halaman rumah sambil ketawa. Dan dari mukanya tuh jelas dia kalau contoh ini rumah dijual dan kebeli, dia bakalan gitu lagi gitu. Ya segitu aja. Jadi malam ini adalah Behemoth dan Tom's Basement ya. Last episode dari Tom and Jerry. Detailnya seperti itu. Gak ada detail amat tapi kurang lebih seperti itu. Kalau ada request silahkan komen di bawah. Jika Anda suka video ini silahkan di like, di subscribe juga. Nggak ingin ketinggalan episode minggu depan. Kalau nggak itu hak kamu, ingat. Hak nge-subscribe ada hak, bukan keharusan. Silahkan juga di share ke teman-teman karena sharingnya merinding. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan dadah.